suci telah tiba, cahayanya menyinari jiwa. Saatnya kita bersihkan hati, mendekat pada Ilahi. Dosa-dosa mohon diampuni, dalam sujud penuh syukur ini. Puasa kita menjadi berkah, menuju jalan surga. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh ampunan. Saatnya kita kembali pada jalan Ilahi. Marhaban ya Ramadan, rahmatnya tercurah indah, sucikan hati dan jiwa menuju ridhonya. Lantunan doa menggema, syahdu di malam penuh cahaya. Semoga kita semua diberkahi hingga ke surganya. Ya Allah, terimalah puasa kami, bimbinglah hati yang lemah ini. Di bulan suci yang Kau beri, kami kembali padamu. Ada lagi mengambil harta orang lain dengan jalan yang diharamkan, yang dilarang, seperti mengambil harta orang lain dengan cara berjudi. Begitu juga seorang mengambil harta orang lain dengan cara riba. Itu adalah wajib mahfuz, dan juga dengan cara memberikan upah kepada perempuan yang berzina. Jadi seorang menerima hasil upah dari zina, maka itu pun adalah wajib mahfuz, sedih yang dilarang. Ada cenah di mante, tidak mendasar, tidak mencuri, tidak mengambil, cuma dia itu mendadangkan dirinya. Itulah wala taqtulu anfusakum, janganlah kamu membunuh diri kamu dengan cara menjual kehormatan diri. Saya ini terpaksa, bukan terpaksa gunanya. Jadi dia menerima upah dari hasil perzinaan, maka sudah barang tentu itu adalah masuk kategori batil, masuk dalam kategori batil. Nanti ketika kita makan dan minum dari hasil yang batil, kullu lahmin nabata minal haram fannaru awwatih. Setiap daging-daging yang tumbuh dari barang-barang yang haram, maka neraka itu lebih pantas untuk orang
muslim. Wa may yaf'al dzalika udwanan wa dzulman, siapa orang yang melakukan hal itu dengan cara melanggar hukum dan melakukan kezaliman, fasaufa nuslihi naran, maka kami akan masukkan dia ke dalam neraka, wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, dan hal itu bagi Allah itu mudah sekali. Saya pernah baca dalam sebuah keterangan, asrul iqab al-baghi wa uququl walidain, siksa yang akan disegerakan ketika dia masih hidupnya ada dua, satu kezaliman dan yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Kezaliman itu Allah akan ungkap sebelum yang berbuat dari itu. Dengan cara bagaimana Allah mengungkapkan kezaliman seseorang? Ternyata bisa jadi dengan cara usaha dirinya, dengan cara dirinya mengungkapkan sendiri. Apa sebenarnya? Masa ada orang tulim kemudian mengungkapkan kepada orang lain bahwa dirinya itu dolim? Ada sebuah peristiwa, seorang kampung, seorang yang miskin, dia itu usahanya yang seada-ada di kampung. Dia seringkali menyadap di kampung itu kan ada arennya. Aren itu kawung. Nah, kawung antara kepala. Yang sah sok kepala kawung. Karena ayah payung yang langkah kawung jadi Assalamualaikum. ada itu. Dia itu menyadap pohon aren, kemudian dibikin gula aren. Setelah gula aren itu gunduk, satu gunduk ini satu sup gula. Ini satu kilo. Dia bertahun-tahun dijual ke pasar yang murah. Dari situ saja dia berusaha pergi ke pasar lalu dijual. Diterimanya orang pasar, khusus di satu toko itu bertahun-tahun demikian. Kemudian si yang punya toko ini iseng-iseng gula aren yang dibawa atau yang dijual oleh orang kampung tersebut ditimbang. Ternyata setelah ditimbang ada 9 ton, kurang 1 ton, tidak 1 kilo emas. Maka dia dengan marahnya itu mencak-mencak sama orang kampung, saya akan tegur sampai dia datang ke kampung. Kemana cara polisi kata? Bertahun-tahun saya mempercayai dia, ternyata dia itu keayaan karunia dari bahkan yang dongeng ya. Aduh, dibaikkan protes. Aduh, kumaha ya. Aya kene Bu? Teu aya. Masya Allah. Kumaha terus kieu ya. Aduh, kayak cenah ulama keteraskeun. Nah, singkat cerita, si yang orang pasar itu dia datang ke kampungnya sampai dia mengatakan,
"Man, ini bagaimana? Saya percaya betul kepada Bapak ini. Bertahun-tahun saya beli, ternyata 1 kilo itu murah. Kenapa Bapak itu kok begitu mencederai? Mengapa Bapak itu kok tidak bisa dipercaya? Saya akan hadapkan Bapak ke polisi, karena Bapak sudah menipu saya bertahun-tahun." Begitu disebutkan, dibawa ke polisi itu langsung cepat, langsung ngadek-dek dan punggung orang kampung. Cuma orang kampung ini dia punya alasan, "Pak, punten, abdi teh upami setelah saya itu menjual gula aren, saya suka beli gula putih dari Bapak 1 kilo. Nah, abdi manjani miskin di rorobot itu ayam kiloan, tidak punya timbangan. Maka gula putih itu dijadikan patokan. Kalau sudah pas dengan gula putih ini, maka gula aren baru dinyatakan 1 kilo. Nukur di polisi gersaha. Tak pinter na orang kampung ternyata. Yang nama tak kade ke orang kampung deh, ulasan hina. Ternyata begitu disampaikan demikian, dia sendiri tidak bisa apa-apa. Akhirnya eta teh istilahna teh tamiah beulit kabinis. Bahasa Prancisna eta tamiah beulit kabinis. Begitulah cara Allah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang dulu 10 tahun yang lalu saling bantu, sekarang berseteru. Yang 10 tahun yang lalu mereka saling memuji, sekarang saling benci. Yang dulu mereka itu ternyata saling gambar abis itu. Kayak Facebook bukan dia, foto lakukan. Inilah, oleh karena itu lebih bersih, lebih baik kita bersih. Jangan ada kedoliman, karena perbuatan dolim suatu saat itu akan terungkap. Sehingga seperti itulah, sebagaimana kata-kata orang Jepang, kalapa pikir cuma. Ya, mereka yang ribut, mereka yang kentut, seperti itu. Dulu kita tidak tahu, ya, beli itu pertama. Ternyata pertama ke anggar hejo. Ya, nah, itulah. Oleh karena itu, siapa yang mengungkap? Jika memang di situ ada kezaliman, maka tidak bisa yang lain yang mengungkap. Yang mengungkap itu mereka sendiri. Oleh karena itu, wa man yaf'al dzalika udwanan wa dzulman fasawfa nuslihi nar. Belum nanti akibatnya seperti apa. Berkaitan dengan menyuap kepada hakim, di sini ada hadis yang cukup panjang. An Ibnu Syihab qala, dari Ibnu Syihab dia berkata, akhbaroni Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair mengabarkan kepadaku, anna Zainab binti Ummu Salamah akhbaratku, bahwa Zainab binti Ummu Salamah mengabarkannya, anna Ummu Salamah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaratku, bahwa Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkannya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu sami'a khusumatan bi babi ujratihi,
bahwasanya beliau mendengar ada pertengkaran di pintu kamar, pintu rumah. Fakharaja ilaihi, lalu Nabi keluar menuju orang yang bertengkar. Faqala, lalu Nabi bersabda, innama ana basyarun, aku ini hanyalah manusia biasa. Wa innahu ya'tinil khasmu, sesungguhnya yang bertengkar datang kepadaku. Fala'alla ba'dakum ayyakuna ablagha min ba'din, bisa jadi sebagian di antara kalian itu lebih pasif menyampaikan alasan ketimbang sebagian yang lain. Fa'ahsibu annahu sadaqah, aku mengira bahwa ia itu yang benar. Fa'aqdiyalahu bidalik, lalu aku putuskan terhadap orang itu demikian. Tapi faman qadaitu lahu bihaqqi muslimin, siapa orang yang aku menangkan, yang aku putuskan, tapi dengan cara mengambil seorang muslim yang lain, fa innama hiya qit'atun minan nar, maka itu adalah percikan ataupun bagian dari api neraka. Falyaqutha aw falyatruka, maka apakah dia akan mengambilnya atau dia akan meninggalkan. Jadi ada orang bertengkar, ini mati, dia mati, dua-duanya bertengkar. Lalu di antara kedua itu bisa jadi ada orang yang fasih dalam menyampaikan alasan, argumen, sehingga Nabi itu memutuskan cenderung kepada yang fasih, yang hebat, yang argumentatif, yang alasannya itu bisa diterima. Lalu Nabi memutuskan sesuai dengan apa yang dia yakini. Tapi dalam putusan itu ternyata hakim itu terkecoh dengan hebatnya alasan yang bisa diterima, padahal itu mengambil hak orang lain. Maka kata Nabi, camkan, itu adalah qit'atun minan nar. Jadi kalau aku memenangkan si A dikarenakan lebih fasih, lebih hebat, sementara si B ini ternyata dia itu kurang fasih dalam menyampaikan alasan, sehingga Nabi memutuskan memenangkan perkara si A. Akan tetapi justru itu menolak ataupun bertolak belakang dengan hak dan kebenaran, maka itu termasuk qit'atun minan nar. Begitu Nabi menyampaikan demikian, apa yang terjadi? Keduanya tersungkur menangis, dan bahkan dalam keterangan yang lain dia menyampaikan, silakan sajalah, hak saya ambil. Itu mangawe. Akhirnya kata Nabi, putuskan, bila perlu undi saja, dan di antara engkau harus saling membebaskan. Diancam penerakan saling buat, malah ayeuna tersilik lain, justru malah saling menyerahkan. Kalau sudah saling menyerahkan begitu, maka kata Nabi sudah bebaskan dengan cara diundi. Begitu diundi, ya sudah terima sasaran supaya buana berkenalan. Itulah cara bagaimana diserahkan. Oleh karena itu, qala Qatadah mengatakan, iklam yabna Adam, ketahuilah wahai anak Adam, anna qada al-qadi la yuhillu laka haraman wa la yuhibbu laka batilan. Sesungguhnya putusan hakim tidak bisa menghalalkan yang haram dan tidak bisa mengharamkan yang halal. Wa innama yaqdil qadi binahwi ma yara wa tashahhada bihi syuhud. Dan hanyalah hakim itu memutuskan sesuai dengan apa yang dia pandang dan sesuai dengan saksi yang disampaikan. Wal qadi bashar, hakim itu juga adalah manusia
yukhti'u wa yusibu, kadang ia salah, kadang ia benar. Oleh karena itu hakim itu ada tiga. Yang satu neraka, dua neraka, menuju keselamatan. Dengan keselamatan yaitu seorang hakim yang mengetahui lalu ia memutuskan perkara itu dengan hak, maka itulah yang akan masuk surga. Adapun dua hakim yang akan masuk neraka, yaitu hakim yang mengerti, mengetahui itu hak, tapi dia tidak memutuskan sesuai dengan hak yang dia tahu, maka hakim itu akan masuk neraka. Bulan suci telah tiba, cahayanya menyinari jiwa. Saatnya kita bersihkan hati, mendekat pada Ilahi. Dosa-dosa mohon diampuni, dalam sujud penuh syukur ini. Puasa kita menjadi berkah, menuju jalan surga. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh ampunan. Saatnya kita kembali pada jalan Ilahi. Marhaban ya Ramadan, rahmatnya tercurah indah, sucikan hati dan jiwa menuju ridhonya. Lantunan doa menggema, syahdu di malam penuh cahaya. Semoga kita semua diberkahi hingga ke surganya. Ya Allah, terimalah puasa kami, bimbinglah hati yang lemah ini. Di bulan suci yang Kau beri,